Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Popowungo. Di sini saya akan membahas tentang jenjang karir perusahaan BUMN. Badan usaha milik negara ataupun BUMN merupakan salah satu badan usaha yang keseluruhan ataupun sebagai modal dimiliki oleh pemerintah. Untuk status pegawai, BUMN hanya sebagai karyawan, bukan PNS ataupun pegawai negeri sipil. Perlu diketahui, perusahaan BUMN dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan perseroan terbuka, dan perusahaan umum yang masing-masing memiliki kategori yang berbeda-beda. Aktualisasi diri merupakan pengenalan diri sendiri sebelum menempatkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebelum bekerja, kemampuan itu perusahaannya diharuskan untuk menjadi diri sendiri serta kemampuan yang dimiliki, karena apabila kerja kita dengan terpaksa atau tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka akan menyusahkan diri sendiri. Bekerja itu dari hati, bukan paksaan. Prospek jenjang karir. Yang dimaksud dengan prospek jenjang karir di sini adalah kenaikan jabatan ataupun pangkat setelah bekerja dengan mengorbankan tenaga maupun waktu yang kita miliki, pasti menginginkan untuk kenaikan pangkat ataupun jabatan, karena semakin tinggi jabatan atau pangkat yang kita pegang, semakin banyak pula kita memperoleh keuntungan, dan tanggung jawab kita juga semakin besar. Jabatan. Posisi jabatan dalam karir. Struktur perusahaan dapat dibagi ke dalam kriteria yang paling umum seperti staf, profesor, supervisor, manajer, general manager, direktur, dan komisaris. Staf menempati posisi terbawah dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Staf merupakan pelaksanaan yang memiliki fungsi kerja terbatas dan wewenang serta tanggung jawab tertentu. Staf dibedakan menjadi beberapa pangkat seperti junior staff, dan senior staff. Bagian-bagian yang termasuk di dalam staf yaitu customer service, marketing, officer, kasir, data entry, admin, dan sebagainya. Seorang yang bekerja menjadi staf, dan jika hasil pekerjaannya baik dan termasuk ke dalam pegawai berprestasi, maka tidak menutup kemungkinan pegawai tersebut akan dipromosikan untuk naik jabatan di atas, yaitu supervisor. Supervisor merupakan seorang yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada beberapa rekan kerja di bawahnya seperti staf-staf dalam perusahaan. Tanggung jawab yang dipegang supervisor sangat berat, seperti tanggung jawab memperhatikan kondisi lingkungan kerja serta bertanggung jawab terhadap hasil kerja staf pelaksana. Supervisor memiliki target yang harus dicapai. Para supervisor wajib untuk memberikan arahan pada masing-masing stafnya. Di samping itu, kadang mereka harus mengontrol dan memonitoring secara langsung hasil kinerja para stafnya. Hasil kinerja supervisor dapat dilihat dari keberhasilan yang dilakukan oleh staf yang masuk ke dalam timnya. Manajer. Posisi manajer berada di atas supervisor. Manajer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan yang
membawah beberapa supervisor dan memiliki beberapa fungsi kerja tertentu. General Manager merupakan jabatan senior manajemen dalam urutan struktur organisasi yang membawahi beberapa manajer dan juga fungsi kerja yang luas dibandingkan tugas manajer. Untuk menjadi seorang general manager, salah satu hal yang mempengaruhinya adalah usia yang matang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di usia yang terbilang muda dapat langsung diangkat menjadi GM di sebuah perusahaan karena kinerja dan kematangan dalam menunaikan tugas sangat baik. Pangkat. Biasanya kita hanya mengetahui mengenai pangkat jika berurusan dengan organisasi militeran. Namun, dalam organisasi bisnis seperti perusahaan juga ada istilah kepangkatan yang tentunya berbeda-beda di setiap jabatan yang dimiliki. Nah, jadi di sini ada pangkat dalam jabatan staf, junior staff, senior staff, pangkat dalam jabatan supervisor. Ini ada junior supervisor, senior supervisor. Ada pangkat di dalam jabatan manajer, junior manager, senior manager. Itu pangkat dalam jabatan general manager, deputi general manager, senior general manager. Pangkat dalam jabatan direktur ada deputi direktur dan vice president, deputi direktur utama. Untuk gajinya, untuk gaji pegawai dalam perusahaan BUMN, di sini ada vice presiden 42,5 juta untuk per bulannya. Asisten manajer 8,8 juta untuk per bulannya. Untuk call center agen 4 juta. Untuk contact center agen ada 4 juta juga. Customer service 4 juta. Finance manager 4 juta. Frontliner 2,5 juta. Untuk manager 4 juta. Marketing staff 4 juta. Kondektur 6,5 juta. Masinis 13 juta. Itulah gaji dari manajer maupun per staff. Golongan merupakan penanda seorang dalam bentuk deskripsi penomoran yang dilampirkan sesuai jabatan dan pangkat. Setiap golongan dalam jabatan dan pangkat akan disebarkan semakin banyak yang mana dilihat dari struktur organisasi perusahaan tersebut. Misalnya supervisor diberikan golongan 2A, maka senior supervisor diberikan golongan 2B. Penggolongan tersebut tergantung pada tingkat kompleksitas suatu perusahaan. Pemberian golongan dalam bentuk angka penomoran biasanya melalui angka 1 sampai 25 ataupun juga dalam bentuk huruf maupun kombinasi huruf dan angka seperti 1A sampai 6D. Terima kasih, demikian. Mohon maaf kurang lebihnya.